Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sartiva dengan NIM 2522093 dari kelas 2C PTIK dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyelesaikan UTS saya dengan mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Rian Armanda, MPDT. Nah, kali ini instruksi UTS dengan mata kuliah Sistem Basis Data ini yang bersifat take home, yang dimana materi yang diuji dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 dengan ketentuannya durasinya paling sedikit 30 menit. Tidak pakai lama-lama, mari kita masuk di bab pertama. Baiklah, di bab 1 kali ini terdapatnya konsep basis data, yang dengan poin yang pertama yaitu adanya perkembangan sistem basis data itu. Teman-teman tahu nggak apa itu database? Kalau nggak tahu, ya simak ya. Database ini adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik atau teratur sehingga dapat diakses atau diperiksa yang digunakan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Sedangkan software database merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk mengelola dan memanggil database tersebut. Perkembangan teknologi database saat ini berkembang sangat pesat. Banyak bentuk-bentuk yang dulu hanya mempunyai teknologi sebagai tempat penyimpanan data yang terdiri dari field, record, dan diolah serta ditampilkan menjadi informasi di dalam berbagai format tampilan yang cukup sederhana. Kemudian dari bentuk yang sederhana tersebut, maka didapatkan sesuatu metode untuk menampilkan suatu database yang berguna untuk menganalisa data untuk suatu keperluan tertentu. Dengan memanfaatkan relational database yang sudah ada, maka ini dapat suatu cara untuk mengantisipasi kebutuhan guna menganalisa database secara cepat untuk membantu mendapatkan keputusan dalam suatu aplikasi atau organisasi. Teknologi database pada saat ini adalah di mana seorang desain web dapat membuat web dengan menarik karena sudah ada teknologi database generasi yang baru, biasanya yang disebut dengan peramal. Dengan peramal inilah para pendesain web bisa membuat webnya dengan penuh keunikan. Awal tahun 1960, penggunaan komputer, penyimpanan, dan manipulasi data merupakan fokus utama aplikasi. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi, manajemen sistem DBMS. IMS dibentuk dari representasi data kerangka kerja yang disebut dengan model data hierarki. Dalam waktu yang sama, hasil kerja yang sama antara IBM dan perusahaan penerbangan Amerika yang mengembangkan sistem Sabre. Sistem Sabre ini memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Pada tahun 1970, pada tahun ini mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980 menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Program yang digunakan eksekusi bersamaan dalam basis data disebut dengan transaksi. User menulis program dan mempertanggungjawabkan menjalankan program secara bersamaan terhadap DBMS. Pada tahun 1999, James Gray memenangkan Turing Award untuk kontribusinya pada manajemen transaksi dalam DBMS. Perkembangan komputer yang semakin pesat diikuti dengan perkembangan perangkat lunak untuk aplikasi bisnis. Sejak tahun 1970 sampai 1980, manajemen berbasis
tradisional berkembang menjadi manajemen berbasis data. Perbedaan basis data aktif dan pasif sistem basis data. Konvensional disebut basis data pasif, dalam artinya manipulasi data bisa dijalankan oleh database hanya dengan perintah yang diberikan langsung oleh pengguna atau program aplikasi yang terletak di luar basis data. Sedangkan basis data aktif merupakan pengembangan data database yang mengindahkan sifat reaktif program ke dalam database. Data pasif memiliki keterbatasan untuk mengontrol bentuk berisi keterhubungan dengan data lain. Selain itu, pada penggunaan Kringes pada basis data pasif ini, jika terjadinya perubahan pada constraint atau dirinya sendiri, maka harus bisa menemukan dan memodifikasi program atau kode yang relevan di setiap aplikasi. Sedangkan pada basis data yang aktif memiliki kemampuan untuk mengontrol pada keseluruhan database dan penggunaan yang mampu menjalankan suatu aksi ketika mendeteksi suatu kejadian tanpa mencari kode-kode yang relevan pada program aplikasi untuk ikut diubah. Pada tahun 1980, pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks, semua bagian yang organisasi. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang pesat dewasa ini telah menjadikan TI sebagai kekuatan pendorong bagi reformasi di berbagai bidang, sehingga berdampak pula terhadap pembangunan sosial dan ekonomi sekarang dan di masa mendatang. TI melahirkan era baru, yaitu berbagai barang dan jasa dibeli, dikirim, dibayar, dan digunakan tanpa meninggalkan sistem informasi dan jaringan komunikasi. Dampak dari era reformasi pada tahun 1998 benar-benar membawa dampak yang signifikan dalam perkembangan dunia telekomunikasi, informatika, dan internet. Dari rezim terdahulu seakan-akan benar tersingkirkan akibat adanya reformasi tersebut. Masuk poin yang kedua, yaitu definisi basis data. Basis data adalah kumpulan dari item dengan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema. Sedangkan sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakaian atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Dalam sistem basis data terdapat beberapa komponen, yaitu pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi, yang ketiga ada manajemen sistem. Ada beberapa tujuan basis data. 1. Mengatur data agar diperoleh kemudahan, kecepatan, dan ketepatan. Yang kedua, tidak ada duplikasi data sehingga data konsistensi data mudah dijaga. Yang ketiga, data terintegrasi. Keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi. 5. Data dapat dipakai secara bersamaan oleh beberapa pemakaian. Manfaat basis data. 1. Kecepatan dan kemudahan memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data. 2. Kebersamaan pemakaian. 3. Pemusatan kontrol data. 4. Efisiensi ruang penyimpanan. 5. Keakuratan pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu. 6. Ketersediaan karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. 7. Adanya kelengkapan. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
8. Keamanan. Adanya password seperti pemakaian basis data. 9. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. 10. User view pemakaian. Dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data. Poin yang keempat, database management system. Database DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengelolaan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. DBMS ini mampu diakses oleh berbagai aplikasi. Terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosannya adalah database management system dengan memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda dan direferensi, hilangkan, diperbarui, dan diakses dari semua lokasi seolah-olah data tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. Basis data adalah data atau record dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data dan juga untuk menambahkan data, menghapus data, dan mengubah data, dan menampilkan database itu sendiri. Elemen utama DBMS. 1. Data penggunaan database, yaitu penggunaan sebagai relasi dengan menganggap sebagai tabel data. 2. Metadata. Metadata ini berisi struktur dari suatu tabel. Yang ketiga, indeks. Indeks ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Keempat, aplikasi metadata, yaitu digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user form dan komponen-komponen aplikasi lainnya. Mengoperasikan arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa, yaitu adanya DDL dan DML. Yang pertama yaitu DDL, merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Yang kedua, adanya DBML, adalah satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakaian untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DBML ini kita dapat yang pertama, mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. Yang kedua, menyiapkan informasi baru dalam basis data. Yang ketiga, menghapus informasi dari tabel. DBML ini terdapat dua tipe, yaitu prosedural dan non-prosedural. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS. 1. File induk. File induk ini yang jarang berubah nilainya. Misalnya, file daftar gaji, file mata kuliah. Yang kedua, adanya file transaksi. File ini bisa disebut file input yang digunakan untuk merekam data, hasil data dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga, file laporan. File ini bisa disebut dengan output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat yaitu file sejarah. File ini bisa disebut sebagai file arsip, yaitu merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, file pelindung.
file ini juga merupakan salinan dari file-file yang masih aktif tadi di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau mengalami kehilangan. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 ini tentang basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Keunggulan basis data relasional. Yang pertama, bentuknya yang sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Relational key, ada beberapa macam relational key. Ini diantaranya: 1. Super key adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. 2. Candidate key adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key. Yang ketiga, primary key adalah key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, alternate key adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjukkan primary key dari relasi lainnya. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal. Yang pertama yaitu yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematik, contohnya aljabar relasional, adanya kalkulus. Yang kedua, bahasa komersial, bahasa yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakaiannya lebih mudah menggunakannya. Contohnya adanya Quil, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus yang relasional. Yang adanya contoh SQL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Di bab 2 ini ada materi tentang normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah suatu proses perbaiki pembangunan dengan model data relasional dengan secara umum lebih tepatnya yaitu dengan model data logika. Tujuan dari normalisasi ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk menghilangkan kekerapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas data. Yang ketiga, untuk mempermudah memodifikasi data. Lanjut, bab yang ketiga. Bab 3 ini tentang siklus hidup perencanaan basis data. Perencanaan database merupakan suatu aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database dielasifikasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database ini harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi sistem informasi yang ada untuk menempatkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan yang kompetitif. Dalam materi yang ini adanya DBMS selection, yaitu pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain, asalkan terdapatnya cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS
Satu, mendefinisikan terminologi studi referensi. Kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Evaluasi produk. 4, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Adanya prinsip-prinsip perencanaan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas atau yang sering kita sebut menyatu, maka antara suatu file dengan file yang lain. Dengan itu dia harus saling berhubungan. Perencanaan database selanjutnya adalah model data logika. Model data logika adalah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perencanaan database. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database yang diantaranya yang pertama, memiliki perspektif globalnya yang harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem. Yang kedua, gunakan perencanaan atas bawah. Perencanaan harus dari atasan. Terlebih dahulu, inovasi dari top-top ikut untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif untuk setiap tingkatan-tingkatan informasi yang sesuai. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. Contohnya, kepala program studi untuk dosen biasa. Kelima, jangan mengubah file yang ada dan tidak boleh asal mengubah file. Kita masuk bab yang keempat. Bab yang keempat ini yang judulnya pemodelan data. Dengan pembahasan basis data relasional, model relasional, yaitu terkait 3 aspek, yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Sini adanya membahas tentang variabel dan nilai. Itu relasional variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua yaitu relasional nilai, yaitu nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga dengan instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3, yaitu base relation, relasi yang skemanya terdefinisi benar-benar ada pada basis data. Kedua, yaitu derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. 3. View adalah yang memiliki nama, itu sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang terminimalisasi dengan derajat yang beragam. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data ini memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkatan abstraksi data. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan sekumpulan tol untuk mendeskripsikan data. Model data ini digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data yang stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data ini terdapat 3 macam. 1. Model data yang berbasis record. Model ini berdasarkan rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antara data dalam basis data.
Yang kedua, model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang juga digunakan karena kerumitannya yang kompleks dan justru menyulitkan pemakai. Yang ketiga, model data berbasis objek adalah himpunan data prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data suatu basis data berdasarkan objek datanya. Di dalam bab ini ada juga yang namanya entry relational model. Entry relational model ini adalah pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, yang berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem dalam melakukan perancangan proses yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk baris-baris program. 1. Domain data disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kontak. 2. Field data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. 3. Hubungan atau relasi antar domain. Di bab 4 ini terdapat derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Di samping itu, ada pula hal yang disebut dengan derajat relasi minimum, yang menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Dalam diagram anti-relationship, derajat relasi minimum boleh disertakan, tapi hanya bersifat opsional. Konsep dasar IRM Modeling Entry Types Model relasi untili didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut dengan entity dan relasi antar entity. Entity ini adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Entity dikarakterisasi dan dipresentasikan dengan suatu gugus atribut. Sekelompok entity yang memiliki karakterisasi entity disebut juga dengan inti set. Setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut yang dikatakan sebagai domain dari suatu atribut. Secara formal, suatu atribut adalah suatu fungsi yang memetakan dari suatu himpunan entitas ke dalam suatu domain. Lanjut, konsep dasar IRM Modeling Relationship Types Relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Lanjut, konsep dasar IRM Modeling Relationship Types Relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada di dalam suatu relasi, yang terdiri dari yang pertama, binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. 2. Ternary relationship set adalah relasi antara tiga entitas. Yang ketiga, nary relationship set adalah relasi antara entitas.
Langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk merancang diagram anti-relationship. Di bab 4 ini terdapat derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Di samping itu, ada pula hal yang disebut dengan derajat relasi minimum, yang menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Dalam diagram anti-relationship, derajat relasi minimum boleh disertakan, tapi hanya bersifat opsional. Yang kedua yaitu derajat relasi dengan notasi lain. Di samping pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram anti-relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasinya. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasikan adanya derajat relasi minimum. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi dari bab 1 yaitu tentang konsep basis data, bab 2 basis data relasional, yang bab 3 siklus hidup perancangan basis data, yang keempat pemodelan data. Hanya itu yang bisa saya sampaikan materinya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.